Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video pembahasan kita terkait fungsi multi variable. Yang kali ini kita akan membahas tentang integral rangkap 2. Tetapi kita batasi hanya pada integral rangkap 2 di dalam batas-batas, batas bawah, batas atas ya, domain ya, yang berbentuk persegi panjang. Jadi kita akan mencari pengintegralan dari fungsi fxy, dua variabel bebas, dengan domain dalam bidang xy dalam bentuknya yang closed region, daerah tertutup yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk slide ini saya tampilkan dari sumber Calculus Early Transcendental edisi kedua karangan Michael Sullivan, Kathleen. Nah, ada baiknya sebelum Anda mengikuti ini, Anda juga dapat melihat video yang sebelumnya, yaitu kita memulai dengan integral rangkap 2, tetapi dengan pendekatan numerik, yaitu dengan pendekatan jumlah Riemann. Ya, dengan pendekatan jumlah Riemann untuk fungsi dua variabel bebas. Dan video tentang pengintegralan rangkap 2 dengan jumlah Riemann dapat Anda ikuti dengan melihat atau mengklik pada link yang saya siapkan di deskripsi dalam video ini. Kita dapat mulai sekarang. Kita mulai dengan definisi integral rangkap 2. Misalkan f adalah fungsi dua variabel bebas. F yaitu z sama dengan fx, y, fungsi dua variabel bebas yang terdefinisi pada daerah persegi panjang yang tertutup, persegi panjang R, maka integral rangkap 2 dari f di atas daerah R ini dinyatakan oleh simbol ini. Ini double integral fx, y dA. dA itu nanti di mana A itu bisa saja urutannya dy dx atau dx dy, dan itu didefinisikan oleh definisi ini. Jadi ini adalah definisi integral rangkap 2. Itu adalah jumlah Riemann. Jadi ini integral rangkap 2 itu sama saja dengan jumlah Riemann seperti yang telah kita terangkan pada video sebelumnya. Dengan catatan limit jumlah Riemann ini ada. Nah, kemudian untuk teorema eksistensi integral rangkap 2, jika fungsi z sama dengan fx yaitu kontinu pada daerah persegi panjang tertutup, maka integral rangkap 2 ini dia akan ada atau terdefinisi, dan ini buktinya tidak saya bahas di sini. Anda dapat merujuk kepada buku kalkulus lanjutan. Nah, di dalam integral rangkap 2, kita perlu ingat adanya urutan pengintegralan. Karena dia fungsinya fx, y, variabel bebasnya x dan y misalnya, maka urutan pengintegralan itu bisa saja nanti dx dy, bisa dy dx. Misalnya yang pertama ini adalah integral rangkap 2 dalam urutan dx dy. Kenapa? Ini dx dy. Artinya apa? Integralkanlah pertama terhadap variabel x. Nah, kita integralkan terhadap variabel x saja dengan menganggap y sebagai konstanta. Jadi konsepnya mirip seperti turunan parsil. Jadi kalau kita turunkan terhadap x, kita anggap y-nya konstan. Kita turunkan terhadap y, kita anggap x-nya konstan. Integral rangkap 2 pun bekerja dengan cara yang sama. Maka metodenya ini saya katakan sebagai metode pengintegralan secara parsil, bukan integral parsil ya. Pengintegralan secara parsil. Atau jika kita memilih urutan ddx, ini ddx, maka pengintegralan pertama kita lakukan terhadap variabel y dan menganggap x sebagai konstanta. Mari kita lihat contoh dari buku Michael Sullivan ini. Gunakan pengintegralan secara parsil untuk menghitung integral pada bagian A dan bagian B berikut ini. Kita lihat ada kalanya di sebagian buku disematkan kurung. Kurung ini untuk menyatakan prioritas urutan pekerjaan. Artinya, lakukanlah pengintegralan terhadap X dengan menganggap Y konstan. Jadi, anggap Y konstan. Jadi, kita integralkan terhadap X saja. Artinya, kalau Y konstan, kalau kita punya integral 2 dx, ini kan konstanta ini 2x demikian ya.
Kalau integral y dx, nah ini anggap konstan, berarti ini yx ya. Misalnya. Kalau kita pertama pengintegralan yang dilakukan terhadap x dengan menganggap y sebagai konstanta, maka di ekspresi ini yang kita lihat, integral x pangkat 3 adalah x pangkat 4 per 4 dikali dengan y. Lalu kita masukkan batas atasnya x-nya. Ini x21, tulis dy, tulis integral di sini 0,4. Jadi kalau kita sudah integralkan, artinya simbol ini hilang. Dx juga akan hilang. Nah, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan batas atas dan batas bawah. Maka dimasukkan batasnya ke dalam x ya, bukan ke dalam y. X ya jadi 2 dan 1. Hasilnya adalah 0,4 jadi 2 ya, 8 ya. 8 per 4 berarti 2 dikurang masukkan batas atas bawahnya 4 seperempat Y. Seperti ini. Dan kalau kita lanjutkan, ya, 0,4, 2 dikurang seperempat tentunya 1/3 per 4 ya, alias 1/3 per 4 itu 7 per 4 ya. Ini 7 per 4 dari Y. Nah, ini ada tentu dapat menghitungnya dengan mudah. 7 per 4 dikali setengah Y kuadrat. Ini adalah 7 per 8 Y pangkat 2, batas atas 4, 0. Hasilnya seperti biasa. Ya. Nah, untuk yang B, kalau integral yang sama kita lakukan terhadap variabel apa? Sekarang kita melakukannya dalam urutan yang sebaliknya, yaitu pengintegralan kita lakukan terhadap variabel Y. Tapi makanya kita menganggap X sebagai konstan di sini. Di sini anggap X konstan. Ya. Kalau kita anggap X konstan, integralnya menjadi 1, 2. Nah, ini terbalik ya. Karena kan batasnya ini kan Y-nya dari 0 sampai 4 dan X-nya dari 1 hingga 2. Maka untuk X pangkat 3Y kuadrat, karena kita mengintegralkan terhadap Y, maka mata kita melihat di sini saja, integral Y kuadrat adalah sepertiga Y pangkat 3 dikali X pangkat 3. Masukkan batasnya 4, 0, dx. Nah, jadi di sini dy-nya sudah tidak ada lagi, simbol ini juga sudah hilang. Kita masukkan ini ke Y, jangan salah masuk. Nih, masukkan ke Y, kita akan peroleh, nih, hasilnya menjadi Y-nya menjadi 4, 4 pangkat 3 itu 64 ya, 64 per 3 itu 64 per 3 ya, Y pangkat 3 dikurang 0. Nah, ini sama dengan ini, Y pangkat 3 di Y. Nah, dan sampai di sini Anda dapat menghitung sendiri dengan cara yang tentunya mudah dan standar saja. Nah, di dalam integral lipat 2 berlaku apa yang namanya teorema Fubini. Teorema Fubini menyatakan jika fungsi Z sama dengan fx itu kontinu dalam daerah tertutup yang berbentuk persegi panjang R, yang didefinisikan seperti ini, maka urutan integral yang kita lakukan dalam urutan dy dx atau dx dy itu akan memberikan hasil yang sama. Teorema Fubini mengatakan seperti itu. Apakah kita melakukan integral dalam dy dx dulu atau urutannya dx dy itu akan memberikan hasil yang sama. Hasil sama, tapi dengan catatan ya domainnya harus berbentuk persegi panjang. Tetapi ini tidak bisa kita apply pada domain yang tidak persegi panjang. Sebagai contoh seperti ini. Ada integral ini. Bagaimana integral ini kita hitung ya. Kita coba hitung integralnya. Oke. Di integral ini kita lihat kalau kita mengambil urutan dy dx ya di sini, di mana R ini region R, O adalah persegi panjang, jadi dia bentuknya persegi panjang. Kemudian DA itu
seperti kuliah video sebelumnya bisa kita artikan sebagai dx dy atau dy dx. Nah, jika kita mengambil urutan dy dx dari 2x tambah y, dy dx. Nah, maka batas yang bagian dalam kita letakkan y-nya dari 0, yang luarnya adalah 1,5. Kita hitung integralnya dalam urutan dy dx secara manual dulu. Kita punya pengintegralan terhadap y, maka yang kita anggap x sebagai konstanta. Integral 2x adalah 2xy karena dia konstan. Integral y setengah y pangkat 2. Nah, pengintegral ini kalau kita lanjutkan akan memberi hasil seperti ini ya. Ini hasilnya. Kita integralkan terhadap variabel y dengan menganggap x sebagai konstanta. Jadi kita ini setelah kita masukkan batas-batasnya seperti ini, lalu kemudian kita integralkan terhadap x dan diperoleh hasil 160. Mari kita coba lagi bagaimana kalau problem yang sama ini kita integralkan dengan urutan bukan dy dx tetapi dx dy. 2x tambah y, urutannya sekarang dx dy. Apakah hasilnya sama? Ini kita untuk menunjukkan teorema Fubini. Kita ingat bahwa x-nya tadi 1,5, y-nya 0,4. Nah, kalau demikian, kita integralkan terhadap x, anggap apa konstan? Y konstan. Ya, karena integralnya terhadap x. Berarti ini. Integral dari 2x adalah x kuadrat ya, karena y-nya konstan. Kemudian integral dari y menjadi xy, karena y-nya adalah konstanta. Masukkan 51, kemudian di sini y, artinya ini hilang, habis. Kemudian batas-batasnya juga habis, ya, terhilang dengan sendirinya setelah kita proses. Nah, jadi manakala kita terus lakukan pengintegralan ini, kita akan memperoleh jawaban dalam urutan seperti ini. Hasilnya adalah ini, sesudah kita sederhanakan, yang setelah kita sederhanakan integralnya menjadi seperti ini. Pengintegralan kemudian kita lakukan dengan memasukkan batas-batasnya, di mana y kita masukkan 4 dan 0 ya. Hasil ini kalau kita masukkan, kita akan peroleh jawaban yaitu 128. Hasilnya adalah 128. Tapi di sini tiba-tiba ada muncul di pikiran saya, kenapa ini tidak sama dan berbeda seperti pada teorema Fubini. Harusnya teorema Fubini ini menjamin jawaban yang sama. Kenapa kita jawab ada yang berbeda di sini? Mana yang benar dari keduanya, 128 atau 160? Kita cek lagi ya. Ada tadi yang salah. Kita lihat tadi. Oh, kita telah melihat bahwa ini kesalahan kita tadi. Saya tadi telah salah meletakkan batas-batasnya ini karena urutannya dy dx, maka batas dalam ini harus untuk y ya, harus untuk y. Ini sudah benar 0 sampai 4. Kemudian x-nya 1 hingga 5. Adakah yang salah lagi? Kenapa hasilnya berbeda? Mungkin ada sesuatu yang keliru dalam penulisan saya di sini. Coba kita ulangi saja lagi ya. Karena tadi itu 128. Nah, di dalam urutan yang kedua, kita akan peroleh hasilnya adalah 128. Urutan dx dy. Kita ulangi lagi ya sebentar. Pada urutan dy dx, dalam urutan dy dx.
Oke, bagian dalam di sini 0, 4, 1, 5. Integralkan terhadap Y, X dianggap konstan. Kita akan masukkan batasnya. Kita memasukkannya ke Y ya, ke sini. Jadi kita akan punya 8 X tambah ini menjadi 16 ya, bagi 2. 16 bagi 2 adalah 8. X 0 di sini tidak perlu kita masukkan karena hasilnya 0. Integralnya ini akan menjadi 4X kuadrat ditambah 8X. Ini kita masukkan ke sini. 4 dikali tambah 8 dikali 5 dikurang 4 dikali 1. Jadi kita punya di sini 100 ditambah 40 dikurang 12 ya. Jadi sepertinya kita telah 140 dikurang 12. Maka kita punya jawabannya ada 128 ya. Ini tadi salah hitungan di mana saya menuliskan di sini sebagai 16 yang seharusnya dia adalah 8. Jadi ini teorema Hooke ini telah menunjukkan bahwa dua jawaban ini adalah sama. Ya, baik kita melakukannya dalam urutan dx dy atau dalam urutan dy dx. Nah, demikian. Sebelum kita lanjutkan, saya akan tunjukkan suatu cara sederhana untuk mengintegrasi integral rangkap luas dengan menggunakan bantuan teknologi. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Wolfram Alpha yang tersedia di internet. Kita cukup masuk ke Google dan mengetikkan Wolfram Alpha. Lalu kita masuk ke website ini. Nah, ini Wolfram Alpha bentuk tampilannya seperti ini. Dia memiliki palet, di sini ada bintang, kita tinggal klik keluar palet seperti ini, akar, DF ini untuk mencari kalkulus, di integral turunan ini kalau kita mengkalkulasi matriks dan seterusnya, kalau ini hal-hal dasar. Nah, kita dapat pilih di sini, klik ini, dan menampilkan di sini banyak-banyak palet integral rangkap. Ini kita pilih klik ini untuk integral rangkap 2. Nah, kalau kita balik tadi kepada soal sebelumnya, yaitu ini, kita tadi mengintegralkan ini, mari kita pilih urutan sekarang yang kita pilih. Coba kita pilih urutan yang A ya, dy dx. Urutan dy dx dalam batas-batas ini. Yaitu kita letakkan di sini 0, 4, 1, 5. Fungsi kita tadi 2x tambah y. Kita tulis di sini fungsinya 2x tambah y. Dan ingat urutannya tidak terbalik ya, yaitu dy dx. Kita tulis di sini dy dx. Kita tekan enter. Maka hasilnya adalah 128. Ini cukup mudah. Demikian kalau kita menggunakan urutan dx dy. Ini jadi x, kita ganti saja, kita timpa. Ini y. Kita ganti dengan y. Oleh karenanya batas-batasnya juga akan berubah. Ini jadi 0, di luar 4, di dalam menjadi 15. Maka karena ini bentuk domainnya persegi panjang, itu dengan teorema ini dipastikan bahwa hasilnya juga adalah sama 128. Itu sangat mudah membantu kita dengan menggunakan Wolfram Alpha. Kita lanjutkan lagi.
yaitu kita menggunakan integral rangkap 2 untuk menghitung volume di bawah kurva permukaan. Di bawah kurva permukaan ini, Z sama dengan Fx, Y, dan di atas dari domain rectangle tadi. Dan yang tadi telah pada video sebelumnya kita dekati dengan jumlah daripada volume balok-balok kecil dengan menggunakan metode Riemann, jumlah Riemann. Nah, volume di bawah permukaan Z sama dengan Fx. Jadi misalkan Z Fxy, fungsi dua variabel bebas yang kontinu dan dia non negatif. Yang nilainya adalah positif, yang tidak pernah negatif dalam daerah tertutup persegi panjang R, maka volume di bawah kurva permukaan Z dan di atas daerah R diberikan oleh integral lipat 2 ini. Jadi volume ini, volume yang berada di bawah kurva ruang ini dan di atas persegi panjang, domain persegi panjang, berapa volumenya ini dapat kita hitung langsung dengan menggunakan integral lipat 2. Contoh seperti ini dari buku Michael Sullivan. Carilah volume di bawah kurva ruang paraboloida 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat dan di atas persegi panjang dengan batas X dari min 1 hingga 1 dan Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, kurva ruangnya seperti ini, seperti gambar ini kurva ruangnya. Domain R-nya di sini. Lalu kita di sini tidak menggunakan jumlah Riemann lagi, kita langsung menggunakan integral. Kita tulis seperti ini. Andaikan kita memilih urutannya dx dy, bagi integralan ini dengan hati-hati meletakkan ya, ini karena dx dy ini bagian dalam untuk X, ini X-nya dari min 1 sampai 1, bagian luarnya untuk batas luar 0 sampai 1, hitungan kita akan memberikan jawaban 20. Anda bisa coba ini secara manual atau dengan menggunakan bantuan Wolfram Alpha. Dan sebagai penutup daripada lecture kuliah ini, di sini ada diberikan beberapa soal latihan. Silakan Anda boleh kerjakan untuk mencari volume yang berada di bawah kurva permukaan Z sama dengan Fxy, di mana seperti soal 55, Fxy-nya didefinisikan oleh persamaan X tambah 2Y dengan domain X-nya dari 0 hingga 1, Y-nya dari 0 hingga 2, dan seterusnya hingga soal-soal berikut ini. Demikian materi pada integral rangkap 2 kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.